Saya akan menjelaskan tentang cara membuat database. Yang pertama, kita akan klik exam PP. Setelah itu kita akan klik start hingga berwarna hijau. Setelah itu kita klik start untuk MySQL sampai berwarna hijau. Setelah itu kita akan membuka Chrome. Oke, kita akan membuka Chrome. Kita buka welcome to my exam PP. Kita buka. Setelah itu kita akan buat coding. Kita bisa membuat coding di sini. Biar cepat kita akan membuat coding di sini. Oke. Setelah itu kita tulis nama database. Lalu kita klik go. Setelah itu kita akan membuat tabel. Kita akan membuat 4 kolom dan kita akan namai tabelnya MHS. Ini contoh ya teman-teman. Oke, kita klik go. Di sini terdapat 4 kolom. Nah, di sini ada nama. Nah, kita akan kasih nama name, tipe data kita pakai INT, dan kita akan kasih angka 11 width-nya. Selanjutnya kita akan kasih nama pakai tipe data varchar. Setelah itu kita kasih 100 width-nya, 150. Setelah itu kita akan kasih alamat. Kita pakai varchar. Kita akan kasih width-nya 255. Terserah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ketik tanggal lahir. Untuk atributnya kita kasih, untuk tipe data kita kasih date, dan width-nya saya kasih 30. Setelah itu di sini setiap database ada primary, setiap tabel ada primary key-nya, dan primary key-nya ada di name. Kita kasih primary key, kita klik, kita go. Setelah itu kita save. Nah, setelah itu sudah jadi tabelnya, dan setelah itu kita kembali, kita ke Java NetBeans. Kita akan membuat pertama-tama kita akan membuat filenya dulu, yaitu klik new project, klik Java application. Kita kasih nama pertemuan ke-9. Oke, pertemuan ke-9. Kita klik finish. Setelah itu kita klik yang bawahnya, yang kita klik pertemuan ke-9, klik new JFrame from. Setelah itu kita ganti nama data diri. Ini tidak boleh di spasi ya teman-teman. Kita finish, klik finish. Satu, kita bisa membuat desain from data diri kita. Pertama kita klik panel ya, kita tarik, kita kecilkan, kita
Setelah itu kita klik, setelah itu kita klik kanan, kita klik properties, klik no border, klik titik 3, kita klik bevel border ya, kita pilih bevel border. Setelah itu oke, kita close. Nah, di sini kita akan tampak seperti timbul ya. Setelah itu kita klik tab, klik label, kita akan kasih nama from data diri. Nanti kita klik lagi label, kita klik label, kita ganti name, setelah itu kita klik label lagi. Setelah kita klik name, setelah itu kita ambil text field ya, kita taruh di sampingnya name, kita kasih jarak, kasih seperti itu. Setelah itu kita klik label lagi, kita taruh di bawahnya name, kita ketik nama ya. Setelah itu kita, biar cepat itu ya, kita klik kontrol, kita kontrol C terus kontrol V, itu dipas. Nah, seperti itu. Kita ganti dengan kasih alamat, terus yang bawahnya kita kasih tanggal lahir. Selanjutnya kita akan kontrol, biar cepat ya, kita kontrol C text field tadi, ditaruh di sini. Untuk alamat kita pakai text area bukan text field ya, agak besar. Kita benerin dulu. Sorry. Setelah itu agak lebar, setelah kita pas, nah seperti itu. Setelah itu kita akan membuat buttonnya, yaitu simpan dan batal. Kita pakai panel lagi, kita tarik kanan kiri biar sama, ini tidak perlu besar-besar ya. Setelah itu kita klik button, kita kasih border dulu, properties, border, kita pakai bevel border lagi, klik OK, close. Selanjutnya kita pakai button, tarik,
ke sini, kita akan ketik, kita Ctrl C dulu, Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu kita kecilkan dulu, lalu kita ketik simpan. Selanjutnya kita akan ketik batal. Sudah, setelah itu kita akan membuat tabel. Perbesar dulu. Membuat tabel. Nah, setelah itu kita klik kanan pada text field tadi, kita klik kanan, change variable name, kita ganti namanya dengan txt name. Kita klik OK. Untuk selanjutnya juga sama, klik kanan, change variable name, kita ganti txt nama. Selanjutnya change variable name juga sama, kita pakai txt alamat. Untuk tanggal lahir juga sama, txt tanggal lahir. Selanjutnya kita akan ke codingannya. Yang pertama, import Java Swing J option. Untuk import Java Swing J option adalah digunakan untuk menampilkan kotak dialog atau pop-up kepada pengguna. Kotak dialog atau pop-up ini bisa digunakan untuk menampilkan pesan informasi, konfirmasi, atau peringatan. Selanjutnya, kita akan menggunakan import Java SQL. Import Java SQL ini digunakan untuk berinteraksi dengan database menggunakan JDBC atau Java Database Connectivity. Nah, selanjutnya kita menggunakan import Java Swing Table Default Table Model, yaitu digunakan untuk membuat dan mengelola model data untuk komponen tabel di antarmuka pengguna. Default tabel model ini memudahkan kita untuk menambahkan, menghapus, memodifikasi baris dan kolom dalam tabel. Selanjutnya yaitu simpan data. Nah, untuk simpan ini kita menggunakan try, codingan try. Try ini digunakan untuk mengeksekusi kode yang dapat menghasilkan error atau exception. Jika ada error dalam proses penyimpanan data, maka program akan menangkap di blok cache. Selanjutnya yaitu string SQL. Di sini variabel SQL, query SQL untuk memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Nah, untuk SQL txt name, txt nama, dan txt alamat, dan juga txt tanggal. Untuk txt name mengambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna pada field txt name. Untuk txt nama mengambil nama mahasiswa dari txt nama, dan untuk txt alamat mengambil
mengambil alamat mahasiswa dari field txt alamat. Dan untuk txt tanggal lahir, mengambil tanggal lahir mahasiswa dari txt field. Semua nilai yang diambil dari from tersebut disusun dalam query SQL untuk dimasukkan ke dalam tabel mahasiswa. Yaitu format query SQL yang dihasilkan adalah SQL insert into mahasiswa values, yaitu name, nama, alamat, dan juga tanggal lahir. Selanjutnya yaitu statement execute update, yaitu digunakan untuk menjalankan query SQL yang sudah disusun sebelumnya. Jika query berhasil dijalankan, maka data mahasiswa akan disimpan ke dalam tabel mahasiswa di database. Selanjutnya di J option show message dialog, yaitu digunakan untuk menyimpan data. Jika penyimpanan data berhasil, maka akan muncul pesan pop-up yang memberitahu pengguna bahwa data telah berhasil disimpan. Untuk selanjutnya yaitu catch expression db exception. J option pen show message simpan data gagal. Jika terjadi kesalahan, misal kegagalan koneksi ke database atau kesalahan dalam query, maka program akan masuk ke blok chat dan menampilkan pesan kesalahan berupa pop-up yang memberitahu bahwa data gagal disimpan. Dan untuk codingan bersih ini digunakan fungsinya untuk membersihkan semua field input from seperti txt name, txt nama, dan txt tanggal agar siap digunakan untuk memasukkan data baru. Dan pada txt name ini, setelah semua selesai, kursor atau fokus akan kembali ke field txt name sehingga pengguna dapat langsung memasukkan data name ke mahasiswa berikutnya. Selanjutnya yaitu private void bersih. Fungsi bersih ini bertanggung jawab untuk membersihkan from input seperti name, nama, alamat, dan tanggal lahir, serta memperbarui tampilan data mahasiswa di dalam sebuah tabel. Selanjutnya yaitu txt name, txt nama, txt alamat pada set text. Barisan ini akan mengosongkan atau menghapus teks dalam field input. Seperti txt name mengosongkan untuk kolom name, txt nama untuk mengosongkan kolom nama, dan txt alamat dan juga txt tanggal lahir untuk mengosongkannya. Selanjutnya yaitu pada try object row nomor, nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir. Pada objek, nama-nama kolom akan ditampilkan di tabel kolom ini, yaitu nomor, nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir. Pada default tabel model DTM, new tabel model membuat sebuah model tabel baru yang akan menampilkan data dalam bentuk tabel dengan kolom yang didefinisikan sebelumnya. Pada txt nama pada set model mengatur tabel tim mahasiswa untuk menggunakan model data yang baru, sehingga tabel akan menampilkan struktur kolom yang telah didefinisikan. Pada txt mahasiswa, set border 0 yaitu untuk menghapus border dari tabel jika ada. Yang selanjutnya yaitu int nomor 1 dan string name, nama, alamat, dan tanggal lahir. Untuk nomor adalah variabel untuk nomor urut yang ditampilkan di kolom pertama tabel. Untuk name, nama, alamat, dan tanggal lahir adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang diambil dari database. Selanjutnya untuk try string. Untuk string SQL atau sama dengan select mahasiswa order by name adalah query SQL yang digunakan untuk mengambil semua data dari tabel mahasiswa dan mengurutkannya. Untuk result set yaitu untuk mengeksekusi query SQL dan menyimpan hasilnya dalam objek result set. Untuk while adalah loop yang berjalan selama ada baris data di dalam result set, dan setiap loop berjalan
data untuk satu mahasiswa diambil dari hasil query. Untuk NIM, untuk mengambil nilai NIM dari kolom NIM di database. Dan untuk nama, mengambil nilai nama dari kolom nama di database. Alamat, mengambil nilai alamat dari kolom alamat di database. Untuk tanggal lahir, mengambil nilai tanggal lahir dari kolom tanggal lahir di database. Untuk string, membuat array tampil yang berisi data yang akan ditampilkan di tabel variabel nomor. Selanjutnya untuk catch exception, DB exception. Block catch ini menangkap exception terjadi selama proses eksekusi query atau pengambilan data dari database. Dan untuk catch exception, DB exception bawahnya ini adalah block catch yang menangani kesalahan yang mungkin terjadi di luar pengambilan dari database. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.